Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, di pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Aufa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak cek dulu. Muhammad Nasr, Hadir Bapak. Raditya, Hadir Pak. Latifatul Nisa, Pak. Aufa Salsabila, Hadir, Pak. Seli Mardiana, Hadir, Pak. Dela Paramita, Hadir. Adelia, Hadir. Lulu. Sakit. Sakit ya? Sakit. Oke. Tadi ada, Pak. Tadi ada. Sakit. Muhammad Al-Ghazali Putra. Kemana ini? Sakit ya Pak? Sakit. Ya. Ragil Syahrian. Antar orang tuanya sakit. Oke, mantan orang tuanya sakit berarti izin ya. Ya Pak. Ya Pak. Widya, Hadir. Artari, Hadir. Lumha, Hadir. Feni, Hadir, Pak. Misrianti. Hadir. Oke, lalu yang lain ini semuanya kemana ini? Ada yang sakit, ada yang sakit. Ada yang sakit, ada yang lupa. Oke. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi apakah dari anak-anak semua ada yang pernah dengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Pernah. Apa? Pak sahabat Nabi itu, Pak. 4 sahabat Nabi. Oke, bagus sekali. Lagi Fatul Nisa. Iya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu menurut istilah adalah pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu wafat. Nah, untuk melanjutkan meneruskan perjuangan Nabi. Khulafaur Rasyidin itu diambil dari bahasa Arab yang artinya khulafa itu pengganti, ar-rasyidin itu artinya orang-orang yang cerdas atau pintar atau dapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini mereka yang menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah setelah wafat dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khulafaur Rasyidin itu dikenal dengan 4 sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketiga Utsman bin Affan. Keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini biografi singkat dari beberapa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya apakah kalian pernah tahu background atau latar belakang mereka? Belum. Tidak. Nah, di sini Bapak akan jelaskan secara singkat. Jadi, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa namanya As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu pada zaman Nabi orang pertama yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Siapa nama lengkapnya? Namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taymi. Nah, nasabnya Abu Bakar ini bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar ini menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Oke, yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini
bin Ufaid bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Hafs al-Adawi. Julukan Umar bin Khattab ini adalah Al-Faruq. Kalian tahu apa itu Al-Faruq? Tahu. Apa itu Al-Faruq? Perbedaan. Al-Faruq itu Al-Fariqu bainal haqq wal batil. Jadi Umar bin Khattab ini terkenal dengan ketegasannya membedakan atau membela kebenaran dengan kemungkaran. Diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu siapa khalifah sebelumnya? Abu Bakar. Nah, termasuk lama juga Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun. Di tahun 13 sampai tahun 23 Hijriyah. Oke, yang selanjutnya ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubaid bin Umayyah bin Abd Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah selama berapa tahun? 12 tahun. Diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah. Dewan Pemilihan Khalifah itu apa sih? Yaitu seperti tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menunjuk pemimpin selanjutnya. Kemudian khalifah yang terakhir yaitu Ali Ali bin bin Abi Abi Thalib. Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kalau sama Rasulullah ini sebagai apa? Sebagai siapa? Menantu sekaligus sepupu. Siapa ayahnya Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu di Rasulullah? Paman Nabi. Paman Nabi ya. Jadi nama lengkapnya ini Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Al-Nawar bin Kinanah. Abu Hasan dan Al-Husain dikenal sebagai Abu Hasan dan Al-Husain. Mendapat gelar juga sebagai Abu Turab dan Karramallahu wajhahu. Keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari putri beliau seperti Mu'azzara, Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 5 tahun. tahun. Nah, sekarang kita masuk ke prestasi. Prestasi Abu Bakar itu apa sih? Jadi, prestasi Abu Bakar itu sangat banyak ya. Yang pertama, beliau itu memimpin di saat kondisi genting setelah wafatnya Nabi. Jadi beliau berhasil menyatukan kembali umat Islam melalui penumpasan pemberontakan kaum murtad. Jadi dulu itu banyak orang-orang murtad memerangi nabi-nabi palsu. Dulu ada yang tahu dulu nabi palsu yang terkenal di zaman Nabi itu siapa namanya? Musailamah al-Kazzab. Nah, serta menjalankan perang Riddah demi menjaga stabilitas negara. Dan prestasi terbesarnya adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang bisa kita baca sekarang. Nah, itu atas inisiatif dari Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar. Umar ini sosok pemimpin yang visioner. Pemikirannya itu ke depan harus bagaimana. Ini karakter dari Sayyidina Umar. Nah, di bawah kepemimpinannya wilayah Islam itu meluas dari Persia, Syam, Mesir, bahkan sebagai Romawi Timur. Jadi di masa Umar ini pemerintahan khilafah pada saat itu sedikit berkembang, dan juga termasuk dari pencapaiannya adalah sistem administrasi pemerintahannya itu menjadi baik, Baitul Mal dibangun, dan juga dia dikenal sebagai pelopor tahun Hijriyah. Jadi ketegasan hukum dan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Yang keempat, yang ketiga, ini ada Utsman bin Affan. Jadi ketika administrasi dibangun oleh Sayyidina Umar, Utsman bin Affan menyempurnakan di bagian ekonomi. Nah, kondisi ekonomi masyarakat pada masa
Utsman bin Affan ini ketika dipimpin oleh Sayyidina Utsman mulai membaik. Jadi prestasi yang paling monumentalnya juga adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Supaya apa? Supaya mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Jadi beliau memerintahkan penyalinan mushaf resmi dan mengirimkannya ke berbagai provinsi Islam. Pada masanya, armada laut ini juga berkembang di bawah kepemimpinan Sayyidina Utsman. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa ini merupakan masa-masa khalifah yang penuh konflik. Tapi beliau tetap bisa itu menunjukkan kebijaksanaannya, profesionalismenya dalam memimpin. Ali bin Abi Thalib ini memperbaiki administrasi negara, mengganti atau mereshuffle pejabat-pejabat yang tidak amanah, memulihkan stabilitas di berbagai wilayah. Juga Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai sosok yang berilmu tinggi. Maka dari itu dalam hadis Nabi itu berkata demikian, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya itu kotanya ilmu. Kalau pintu masuknya dari Sayyidina Ali. Ilmunya luas. Walaupun pemerintah hanya diwarnai fitnah internal, Ali bin Abi Thalib ini tetap mengutamakan persatuan umat dan keadilan. Oke, yang bagi selanjutnya sikap. Bagaimana sikap dari keempat khilafah ini? Jadi sikap keempat khilafah ini beragam ya. Abu Bakar itu menampilkan keteguhan dan keikhlasan serta kejujuran dalam menjaga kemurnian agama. Kalau Umar itu memperlihatkan keadilan. Nah, di masa Sayyidina Umar ini Sayyidina Umar itu sebagai pemimpin tidak gengsi. Malam-malam di saat rakyatnya tidur, Sayyidina Umar berjalan di perkampungan-perkampungan rakyat untuk melihat langsung kondisi rakyat. Pada saat itu beliau mendapati banyak dari rakyat beliau yang kelaparan. Tapi rakyatnya sendiri tidak tahu kalau yang berjalan di malam hari itu sang khalifah. Sehingga ditanya sama Sayyidina Umar, kamu apa keluh kesahnya? Saya lapar, saya tidak makan. Menangis hati Sayyidina Umar pada saat itu, mengingat bahwa dirinya sebagai pemimpin merasa kurang dalam menyediakan layanan kepada rakyatnya. Tanpa pikir panjang pun beliau memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mengambil bahan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang lapar. Tuh. Kalau Sayyidina Utsman sifatnya itu dermawan, hartanya banyak tapi rendah hati. Bahkan kalau kita tahu sampai sekarang, Sayyidina Utsman itu memiliki harta kekayaan yang tidak terbatas. Bahkan hartanya masih ada sampai sekarang, masih bisa kita temui di Saudi sana. Jadi bentuknya itu berupa beliau itu punya sebidang tanah di situ. Dan sampai sekarang tanah itu dipergunakan oleh negara untuk mendongkrak ekonomi negara. Banyak aset-aset beliau, kebun-kebun beliau yang sekarang masih ada dan hartanya itu sampai sekarang masih berjalan, jariah gitu ya. Masih banyak di Saudi. Dibangun hotel supaya orang-orang haji atau umrah bisa menginap di situ, juga mendongkrak perekonomian masyarakat di sana. Sampai sekarang itu ada. Kalau Sayyidina Ali itu kecerdasan, menunjukkan kecerdasan. Memang Sayyidina Ali ini terkenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki keilmuan tinggi. Maka tidak heran kalau Nabi menyebut Sayyidina Ali sebagai babul ilmi atau pintu masuknya ilmu. Kalau mau belajar lewat Sayyidina Ali seperti itu. Tapi di luar itu semua mereka tetap sama-sama profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, adil, amanah, dan berpihak kepada kemaslahatan umat. Oke, mungkin sekian yang Bapak dapat sampaikan. Mungkin sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak akan mengevaluasi anak-anak sekalian. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab. Oke, pertanyaan pertama, ada berapa ulama ar-rasyidin itu? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua, Umar bin yang Khattab, ketiga, Utsman bin dan Affan, yang keempat. Ali bin Abi Thalib. Oke. Kalau Utsman bin
terkenal dari segi apanya? Kedermawanannya, banyak yang sudah bisa. Dan kalau Sayyidina Ali itu terkenal dari segi apanya? Kecerdasannya. Kecerdasannya. Kalau Abu Bakar terkenal dari segi apanya? Dari segi dia Kejujurannya. membutuhkan Mushaf Al-Quran. Berarti Aufa sangat memerhatikan bapak tadi ya. Kalau kalau Umar bin Khattab terkenal dari segi apanya? dari segi menstabilkan ekonominya. Umar bin Khattab Umar bin Khattab Kepemimpinannya Pak. Baik. baik, berani, berani tegas dalam menegakkan keadilan yang hak dan yang batil. Oke, Bapak kira kalian semua sudah paham apa yang Bapak sampaikan. Kiranya pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan resapi untuk kalian jadikan teladan di kemudian hari. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, Bapak minta saudari Nisa dulu untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kiranya sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.